kembali ke harta amanah itu kan sangat terkait dengan Satrio Beringit ya. Berarti nanti kalau harta amanah sudah cair, pembagiannya juga Satrio Beringit yang mengatur. Jadi bayangan saya ya. Kalau nanti sudah cair, ini harus diserahkan kepada negara atau lembaga tertentu ya. Karena apa? Kalau negara ini kan manusianya ada batas waktunya sampai mereka pensiun gitu. Tapi kalau lembaga ini punya aturan yang tak terbatas gitu. Nggak terbatas. Nah, terus tapi setelah itu nanti ada beberapa hal yang nanti itu diamanahkan. Kalau misalnya lembaga ini sudah orangnya sudah habis, itu harus diberikan sebagai milik negara. Seperti itu misalnya. Karena apapun yang kita ambil, kita gali itu kan dari bumi yang namanya Indonesia ini. Meskipun lembaga, meskipun organisasi, apalagi perorangan, tidak boleh pengen menguasai secara absolut keseluruhan, tidak boleh. Diserahkan ke negara, tapi kan juga untuk rakyat ya nanti. Juga untuk rakyat, ya. Juga untuk rakyat. Nah, sistem pembagiannya gimana ya kira-kira ya? Ya misalnya negara ini memiliki koperasi jumlahnya berapa ya. Koperasi itulah yang mungkin akan bisa menyalurkan kepada warganya masing-masing tentang kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok mesti diutamakan. Kebutuhan sekunder baru kebutuhan primer. Tadi yang kembali ke bagian dari Trisakti yang berdikari dalam ekonomi gitu. Trisakti dari Bung Karno ya yang. Iya, dari Bung Karno. Karena untuk berdiri dalam ekonomi itu sangat mungkin sekali. Karena laut punya kekayaan, sawah-sawah, gunung-gunung, tambang-tambang punya kekayaan. Tapi memanage buminya sendiri itu selalu dikacau justru oleh saudara-saudara kita yang otak pikirannya dikacau balaukan oleh orang asing. Misalnya masalah kepercayaan terhadap Tuhan aja udah sekarang itu di kotak-kotak menjadi ndak karu-karuan, di kotak-kotak menjadi ndak karu-karuan. Itu kan udah cara untuk mengadu domba. Karena kalau sudah manusia itu bertengkar tentang agama, udah ke bahasa Jawanya wani mati. Nah padahal mati itu meskipun bela agama belum tentu kalau itu berpihak kepada kebenaran. Ya, atau masuk surga belum tentu. Belum tentu. Karena kalau sudah dinyatakan meninggal, yang ditagih itu adalah kesucian kembali dari tubuh kita, kebersihan kembali ya. Nah, yang bersih apanya? Katakanlah misalnya kita itu tubuh kita masih berpikiran macam-macam. Seperti saya itu rumah saya macam-macam ini, saya sama sekali tidak pernah berpikir rumah saya itu. Ya karena indah dan tidak pernah ngotot mengganggu keluarga untuk beli barang-barang yang aneh-aneh. Yang mahal-mahal enggak. Ya kebetulan itu kok ada yang pengen hijau-hijauan dengan harga murah, beli harga murah gitu. Dan saya sendiri sekolah ekonomi ya dagang harus bisa ya toh. Nah, alhamdulillah rumah ini banyak digunakan untuk pengkaderan mahasiswa, pemuda dan sebagainya, dan 3 tingkat. Di atas ada untuk meditasi, di bawah ada cukup 100 orang untuk pengembangan kader-kader nasionalis ya. Lalu di sini dulu karena sudah ada ini mebel-mebel yang pemberian orang gede dan ukir-ukiran ini, akhirnya terbatas untuk tamu aja. Dulu di sini selalu untuk pertunjukan, untuk gembleng masyarakat, kader-kader seluruh Jawa Timur apa gitu. Kembali ke harta amanah itu kan sangat terkait dengan Satrio Beringit ya. Berarti nanti kalau harta amanah sudah cair,
pembagiannya juga Satrio Miningit yang mengatur. Jadi bayangan saya begini, bayangan saya ya. Kalau nanti sudah cair, ini harus diserahkan kepada negara atau lembaga tertentu, ya. Karena apa? Kalau negara ini kan manusianya ada batas waktunya sampai mereka pensiun, gitu. Tapi kalau lembaga ini punya aturan yang tak terbatas, itu nggak terbatas. Nah, terus tapi setelah itu nanti ada beberapa hal yang nanti itu diamanahkan. Kalau misalnya lembaga ini sudah orangnya sudah habis, itu harus diberikan sebagai milik negara. Seperti itu misalnya. Karena apapun yang kita ambil, kita gali itu kan dari bumi yang namanya Indonesia ini. Meskipun lembaga, meskipun organisasi, apalagi perorangan, tidak boleh pengen menguasai secara absolut keseluruhan, tidak boleh. Diserahkan ke negara, tapi kan juga untuk rakyat ya nanti. Juga untuk rakyat, ya. Juga untuk rakyat. Nah, sistem pembagiannya gimana ya kira-kira ya? Ya misalnya negara ini memiliki koperasi jumlahnya berapa, ya. Koperasi itulah yang mungkin akan bisa menyalurkan kepada warganya masing-masing tentang kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok mesti diutamakan. Kebutuhan sekunder baru kebutuhan primer, ya. Secara umum, atau primer dulu baru sekunder. Primer itu adalah gula, kopi, beras, itu kebutuhan primer. Lampu itu kebutuhan primer, ya. Jadi sebenarnya kayak lampu listrik itu sudah benar dikuasai oleh negara, ya. Tapi negara ini masih bisa apa enggak memberi kesempatan kepada warga negara ini untuk dengan listrik itu bisa memproduktif, mengembangkan pikirannya sehingga menjadi besar, gitu ya. Kemudian tadi yang ke pembagian dana untuk rakyat, kan intinya kan dana mana itu juga untuk rakyatnya. Nah, pembagiannya kan yang jelas adil untuk semua rakyat, gitu. Tanpa rakyat harus setor kan ya? Iya. Dan mungkin berupa bentuk uang, ya, atau duit, mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang memang dalam hidupnya itu keadaan cacat, misalnya lumpuh misalnya, ya, lalu warganya tidak ada, itu atau dah setiap bulan atau setiap apa gitu di drop tunai, itu